Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu. Serukanlah peringatan terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapati di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Namun, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir saja hancur. Awak kapal itu ketakutan, masing-masing berteriak-teriak kepada ilahnya. Mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Sementara itu, Yunus telah turun ke bagian kapal yang paling bawah, berbaring di situ dan tertidur nyenyak. Datanglah nakoda menemuinya dan berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan memperhatikan kita sehingga kita tidak binasa." Kemudian mereka berkata satu sama lain, "Mari kita membuang undi supaya kita mengetahui karena siapa malapetaka ini menimpa kita." Mereka pun membuang undi dan undi itu jatuh pada Yunus. Kata mereka kepadanya, "Beritahukanlah kepada kami, karena siapa malapetaka ini menimpa kita. Apa pekerjaanmu dan dari mana asalmu? Apa negerimu dan dari bangsa mana engkau?" Sautnya kepada mereka, "Aku orang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah semesta langit yang menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu sangat ketakutan dan berkata kepadanya, "Apa yang telah kau lakukan?" Orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan, sebab hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Mereka bertanya, "Apa yang kami harus lakukan padamu supaya laut mereda terhadap kami? Sebab laut semakin bergelora." Sautnya kepada mereka, "Angkatlah aku dan campakkanlah aku ke dalam laut, supaya laut mereda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Orang-orang itu justru mendayung untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Mereka berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus dan mencampakkannya ke dalam laut. Laut pun berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan kurban sembelihan kepada Tuhan serta mengikrarkan nazar. Atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Doa Yunus di perut ikan. Yunus berdoa kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, "Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari dalam dunia orang mati aku berteriak, dan Engkau mendengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Arus air mengepung aku, segala gelora dan gelombangmu menghempaskan aku." Lalu aku berkata, "Aku telah tersingkir dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudera dalam meliputi aku. Rumput laut membelit kepalaku. Ke dasar gunung-gunung aku turun, tenggelam ke dasar bumi.
pintunya terpalang di belakangku selama-lamanya. Ketika itulah Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang pada berhala yang sia-sia meninggalkan kasih setia-Mu terhadap mereka. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, dari Tuhanlah keselamatan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, lalu Yunus dimuntahkannya ke darat. Niniwe bertobat dan diampuni. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu, dan serukanlah kepadanya pesan yang kufirmankan kepadamu. Yunus pun segera pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Yunus mulai masuk ke dalam kota dan berjalan sepanjang hari. Ia berseru, 40 hari lagi Niniwe akan dicungkir balikan. Lalu orang Niniwe percaya kepada Allah. Mereka mengumumkan puasa dan semuanya, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah kabar itu sampai kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ia menanggalkan jubahnya, menyelubungi dirinya dengan kain kabung, lalu duduk di abu. Atas perintah raja dan para pembesarnya, diserukanlah di Niniwe maklumat ini. Manusia dan ternak, lembu dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput atau minum air. Semuanya, manusia dan ternak, harus berselubungkan kain kabung dan berseru sekuat-kuatnya kepada Allah. Masing-masing harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, menyesallah Allah atas malapetaka yang akan dibuatnya terhadap mereka, seperti yang telah disampaikannya. Ia pun tidak jadi melakukannya. Belas kasih Tuhan melampaui kepicikan Yunus. Tetapi hal itu membuat Yunus sangat gusar dan marah. Lalu ia berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, bukankah hal ini telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Sekarang ya Tuhan, ambillah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Patutkah engkau marah?" Yunus keluar dari kota itu, lalu duduk di sebelah timurnya. Di situ ia mendirikan sebuah pondok dan duduk di bawah naungannya, melihat apa yang akan terjadi atas kota itu. Atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia lepas dari kegusaran hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerogoti pohon jarak itu sehingga layu. Ketika matahari terbit, atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas, dan sinar matahari menyengat kepala Yunus sehingga ia rebah tak berdaya. Lalu ia minta mati. Katanya, "Lebih baik aku mati daripada hidup." Firman Allah kepada Yunus, "Patutkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati."
Lalu Allah berfirman, engkau mengasihani pohon jerak itu, padahal engkau tidak berjerih payah atau menumbuhkannya. Ia tumbuh dalam 1 malam dan binasa dalam 1 malam pula. Bagaimana mungkin aku tidak mengasihani Nineve, kota yang besar itu, yang penduduknya lebih dari 120.000 orang, yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, beserta ternaknya yang banyak.